Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Masjid Darul Iman rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dalam kajian menjelang buka puasa kita semua dalam kondisi sehat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya bertemu dengan bulan Ramadan. Hal ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim harus mampu merespon dengan respon yang positif, yaitu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan layaknya bulan yang penuh dengan harapan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan seluas-luasnya bagi hambanya yang mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan dengan cukup jelas sekali, ketika datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan membuka lebar-lebar pintu surga. Dalam redaksi yang lain, Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu langit serta menutup rapat-rapat pintu neraka. Bukankah hal ini mampu kita cermati bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan yang sungguh-sungguh luar biasa, yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingatkan kepada kita, sungguh merugi orang yang berjumpa dengan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, dia keluar dari puasa, dia keluar melewati bulan Ramadan, tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh cilaka, bahasanya ciloko. Sebab kesempatan yang sudah diberikan ini terlewat begitu saja. Bukankah ini merupakan sentilan atau bahasa kita dijawil tapi orang linguh gitu. Padahal dijawil ini cukup keras, jawilnya cukup keras, tapi orang linguh gitu. Padahal yang jawil itu mau ngasih sesuatu kepada kita, akibat dari kita tidak ngelingu gitu, kita tidak jadi mendapatkan hadiah tersebut hanya karena kita tidak nengok gitu. Bayangkan jika kita nengok hadiah itu untuk kita, maka setelah tahu kenapa tadi kamu tidak nengok, dipanggil si itu, dijawil sama si itu, saya rodok malas nengok itu gitu. Soalnya saya sedang asik mainan HP gitu. Makanya saya dijawil, saya tidak nengok gitu. Oh, eman-eman sekali. Loh, kenapa kok eman-eman? Dia itu jawil kamu itu pingin ngasih hadiah sama kamu.
Lah kenapa kamu nggak nengok? Lah nggak kasih tahu dari tadi gitu. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Nah kan sudah dijawil. Dijawil itu artinya kita suruh nengok. Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan kerugian seseorang yang diberikan kesempatan Ramadan tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyoroti beberapa hal saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika masuk bulan suci Ramadan, bukankah para sahabat sangat antusias, begitu meningkatkan ketakwaan itu sangat tinggi sekali. Kita pun demikian. Ketika kita tidak terbiasa sholat sunnah, kita akan menambah sholat wajib kita itu dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Yang tidak biasa sholat duha, sholat duha. Yang tidak biasa tahajud, tahajud. Yang tidak biasa sholat sunnah pun dia akan ikut sholat taraweh. Begitu mudah kita meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah di bulan suci Ramadan. Biasanya ratau poso gitu. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, dia dengan mudahnya bangun sahur, puasa sehari penuh. Begitu mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi. Karena kedekatan yang ditingkatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini meningkatkan juga antusiasme mereka terhadap keingintahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin tahu lebih jauh bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku ya Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, maka sungguh aku ini dekat. Aku dekat. Sekarang kita mampu membayangkan demikian. Jika seorang hamba, siapapun dia, ketika dia setiap hari menjauh, setiap hari bermaksiat, neng masjid ya cuman numpang lewat, neng masjid ya cuman numpang ke kamar mandi saja. Ya wes adzan gitu, tapi ke kamar mandi habis itu ya nggak masuk, keluar lagi gitu. Siapapun dia, level keimanannya pada level manapun, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi, hambaku itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengurutkan pada level-level tertentu atau level keimanan tertentu. Allah tidak membedakan. Jika mereka, siapapun mereka, tanya kepadamu wahai Rasulullah SAW tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, sungguh aku dekat. Pertanyaannya, jika ada seseorang yang merasa, waduh, saya kok ngerasanya Allah itu jauh sekali, saya merasa masjid itu kok jauh dengan saya, kalau saya dikatakan sholat, aduh kayaknya gimana ya, sholat ini kok saya kok nggak pernah gitu, paling kena maghrib atau apa kenone jika sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat Jumat saja. Puasa selama 1 bulan kena beberapa hari saja. Saya kok merasa jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allahnya menjauh, melainkan hamba tersebut itulah yang memutuskan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri mengatakan bahwa fa inni qarib, aku itu dekat. Allah setiap hari mendekati hambanya, setiap saat mendekati hambanya. Tetapi hamba tersebut itulah yang memutuskan untuk menjauh. Ketika berbicara tentang harapan dan doa, saya ingin menggambarkan saya ilustrasikan, ketika ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
ia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengijabahi apa yang saya minta. Setiap kali saya berdoa, berapa hari sepertinya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Saya hutang misalnya, contoh misalnya, ketika saya hutang 1 juta, saya berdoa kepada Allah, ya Allah yang Maha Pemberi rizki, limpahkanlah rizki ya Allah, bebaskan aku dari hutang ya Allah. Beberapa hari Allah memberi dia rizki, hutangnya lunas. Ketika dia dalam kondisi sulit, dia berdoa lagi. Beberapa hari yang merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya. Setiap kali seperti itu. Namun tiba saatnya ketika dia sedang diberikan ujian yang sangat berat sekali. Ujian itu tidak pernah dia rasakan. Dia sedang ditimpa musibah yang begitu berat. Lantas bagaimana reaksi orang tersebut kira-kira? Dia akan meningkatkan kualitas ibadahnya dan dia akan meningkatkan kualitas doanya. Sebab ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala selalu berapa hari sepertinya dia anggap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Itu permasalahan-permasalahan yang tidak begitu besar. Ketika dia ditimpa permasalahan yang begitu besar, pasti reaksinya dia akan biasanya tahajudnya 2 rakaat, ini tahajudnya dipunjulke. Jadi 8 rakaat, tahajudnya dipunjulke mana? Sehari belum terkabul, dia akan memberikan penekanan pada ibadah-ibadah yang tertentu. Waktu-waktu mustajab dia akan cari. Dan dia akan memanjatkan doa dengan lebih khusyuk lagi. Sebab problem yang begitu besar, maka usahanya pun harus besar. Kemudian Allah masih belum memberikan solusi. Bahkan dengan jarak waktu yang sangat lama sekali, Allah masih belum memberikan solusi bagi hamba tersebut. Lantas mungkin kita akan berpikir dengan demikian, bahwa apakah saya punya dosa-dosa tertentu, bahwa saya punya kesalahan-kesalahan tertentu, apa yang saya lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa saya. Atau bahkan lebih parah lagi, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menyayangi dia lagi. Allah Subhanahu wa taala sudah jauh dari dia. Hal itu tentu akan mengganggu pikirannya. Sebab biasanya Allah selalu mengabulkan doanya. Kita akan melihat beberapa contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keluarganya atau tidak pernah mendoakan pamannya yang meninggal masih belum dalam keadaan Islam? Apakah Rasulullah tidak pernah mendoakan pamannya tersebut? Pasti sering. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan Abu Lahab? Rasulullah mendoakan, tapi Allah kasih atau belum? Belum Allah kasih. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan begitu luar biasa kepada Nabi Allah Ibrahim sehingga Allah menjuluknya dengan Khalilullah, kekasih Allah. Apakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah mendoakan kaumnya? Apakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah mendoakan ayahnya? Pasti mendoakan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau tidak? Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan. Nabi Nuh alaihissalam, apakah tidak pernah mendoakan anaknya, putranya? Pasti mendoakan putranya.
Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan, masih belum mengabulkan. Bahwa dikabulkannya doa atau belum dikabulkannya doa itu tidak ada hubungannya dengan kecintaan Allah kepada hambanya. Kalau tidak dikabulkan doa itu kita anggap Allah tidak cinta kepada hamba tersebut. Masa Allah tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah Allah tidak cinta dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Karena dengan dasar tidak mengabulkan doa. Jika kita merasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh serius, luar biasa doa kita. Tahajud kita luar biasa. Sholat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, tidak putus. Allah masih belum mengabulkan doa kita. Kita mendoakan anak kita masih seperti itu. Contoh misalnya anak kita wala'iyadzubillah terjerumus di dalam pergaulan yang tidak baik. Kita mendoakan, ya Allah, bertahun-tahun. Ya Allah, Ustaz, konsultasi mungkin sama Ustaznya, Ustaz, saya itu dosa apa ya Ustaz ya? Saya mendoakan anak saya, tapi belum mengabulkan. Dia menganggap tidak dikabulkannya doa itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak cinta atau karena dia berdosa. Melakukan dosa yang begitu besar sehingga Allah tidak mengabulkan doanya. Kita melihat para nabi, doa ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Bahwa kita mengetahui dari hal demikian, doa merupakan komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menunjukkan jika dikabulkan itu dicintai, kalau tidak dikabulkan tidak dicintai. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu sejatinya pada hakikatnya itu ibadah sendiri. Doa dikabulkan ataukah tidak itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baru doanya saja. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan sangat tegas sekali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu dekat. Jangan kita anggap Allah masih belum mendengarkan doa kita. Dekat. Gitu. Allah. Lantas kenapa Ustaz kok doa saya tidak terkabulkan? Loh, para nabi juga ada yang tidak dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah pada seseorang yang sangat engkau cintai." Hidayah haknya Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Sekarang kita melihat bagaimana kisah, saya ingin melihat mengutip kisah sedikit saja, kisah Maryam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ibunda Maryam alaihissalam memiliki nazar bahwa nanti kelak anak yang berada di kandungannya ini akan istilahnya diwakafkan untuk perjuangan Islam. Tetapi falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Ketika dilahirkan, yang terlahir adalah perempuan. Perempuan berarti yang diharapkan laki-laki untuk perjuangan, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan
perempuan. Dari sini mulai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat perempuan di dalam Al-Qur'an. Perempuan yang dilahirkan ini, wanita yang dilahirkan ini adalah sosok wanita yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memuliakan derajatnya. Wallahu a'lamu ma wada'at. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal untha. Wanita ini lain daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika Maryam alaihissalam beranjak dewasa, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberitakan satu kabar gembira kepada wanita tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengirim kepadanya. Dikirim malaikat Jibril kepadanya. Qala innama ana rasulun rabbik. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19 Allah berfirman, qala inna, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu. Saya hanya utusan saja. Saya memberikan informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Li ahabalaki ghulaman zakiyan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan bahwa Allah akan menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Anak laki-laki yang sangat istimewa. Kemudian Maryam alaihissalam sangat kaget. Bagaimana saya punya anak? Saya tidak pernah disentuh sedikit pun oleh laki-laki. Walam yamsasni bashar. Disentuh sedikit saja laki-laki. Saya tidak pernah. Bagaimana saya yang tidak pernah disentuh laki-laki ini bisa punya anak? Apa yang akan perempuan pikirkan jika dia belum menikah tapi punya anak? Apa yang akan tetangganya pikirkan itu? Kita bisa membayangkan hal itu. Dia pasti akan sangat malu sekali. Bukan hanya dia, keluarganya semuanya akan malu. Sebab dia memiliki anak tapi tidak ada suaminya. Qala kadzalik qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan Maryam alaihissalam dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tetapi caranya ini bagi kita itu adalah hal yang sangat membuat kita malu. Perempuan hamil tapi tidak ada suaminya. Kalau misalnya panjenengan membayangkan ini anak saya gitu ya, atau saudara saya, adik saya, atau kakak saya yang memiliki anak tapi tidak punya suami, wah, sangat luar biasa. Apalagi terlebih bagi si wanita tersebut, pasti ini ada tekanan yang sangat berat, hal yang sangat luar biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jauh kondisi yang sangat buruk ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Surat Maryam ayat 23. Kemudian rasa sakit saat melahirkan. Singkat kisah, ketika Maryam
hendak melahirkan, Maryam alaihissalam didedikasikan di Masjidil Aqsa, bahkan di bawah didikan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang mendidik Maryam adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Dia terkenal adalah ahli ibadah. Di lingkungannya, Maryam adalah sosok wanita yang ahli ibadah, yang tekun ibadah di bawah pendidikan Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika masyarakat tahu dia hamil dan dia belum menikah, apa yang akan terjadi? Kok bisa? Gitu kan orang kampung. Kok iso nih? Oh, saya tahu dia ahli ibadah. Kenapa hal ini terjadi? Tekanan sangat luar biasa. Maryam alaihissalam keluar dari Masjidil Aqsa menyendiri. Ketika ia melahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisahnya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksa ia untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Melahirkan sendirian, memaksa dia begitu menahan rasa sakit. Yang unik yang ingin saya soroti adalah Maryam berkata, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Wahai, betapa baiknya atau baiknya aku mati saja sebelum ini. Kita agak terdengar aneh. Kita tidak boleh berharap mati. Mengharapkan mati kita tidak boleh. Nggak usah diharapkan mati itu akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat unik di dalam berfirman ayat ini. Patut kita renungkan betul. Kenapa sosok Maryam alaihissalam berkata, lebih baik aku mati saja sebelum ini. Sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberikan ujian yang sangat-sangat berat kepada hambanya. Tekanan yang begitu berat, sehingga seolah dia tidak mampu untuk mengatasi masalah itu. Saking beratnya. Jika kita dalam kondisi itu sedang merasakan beban yang sangat berat sekali, maka kita renungkan ayat ini. Sehingga Maryam alaihissalam sampai mengatakan, lebih baik aku mati saja sebelum ini. Lebih baik saya mati ketika melahirkan. Selesai sudah. Sangat unik sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menggambarkan sesuatu yang sangat amat berharga kepada kita. Ujian yang begitu berat itu justru Maryam berdoa, ya Allah, jangan, ya Allah, jangan. Ketika malaikat mengabarkan engkau akan memiliki anak laki-laki, dia terus berdoa, ya Allah, jangan saja ya Allah, ya Allah, jangan saja ya Allah. Ya tetap perhatikai. Allah tetap memberikan itu. Tidak dikabulkan. Akan tetapi justru dengan ujian yang sangat amat berat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Artinya bagi kita yang sedang mengalami ujian yang sangat berat, berdoa berkali-kali tidak Allah kabulkan, ayat ini sangat tepat untuk kita renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kemuliaan seseorang itu di balik ujian yang begitu berat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman, wa idh qala Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Saya ingin bertanya, apakah ada nabi, para rasul, para utusan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama ayahnya di Al-Quran? Satu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan ibunya setelah dia memberikan cobaan yang begitu berat lewat anaknya tersebut. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan.
Artinya kita dalam kasus hal ini tidaklah berputus asa, sedih. Boleh kita dalam kondisi yang sangat terpuruk sekali. Akan tetapi kita harus yakin bahwa di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk hamba-Nya. Meskipun berdoa berkali-kali belum Allah kabulkan, dia tahajud berkali-kali juga belum Allah ijabahi doanya, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan sesuatu yang sangat istimewa bagi setiap hamba-Nya. Adzan lewat berapa menit? 2 menit lagi. Baik. Closing terakhir. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuka peluang selebar-lebarnya untuk hamba-Nya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa tersebut tidak bisa kita sesuaikan dengan model berpikirnya kita. Model berpikirnya kita itu berdoa A, ya diijabahi A. Saya minta rezeki, ya Allah memberikannya rezeki. Saya minta motor baru, ya Allah memberikannya motor baru. Ketika Allah Subhanahu wa taala, saya memintanya, ya Allah berikan saya rumah yang nyaman, maka kita berekspektasi, beranggapan bahwa dikabulkannya doa kita itu dengan diberikannya rumah. Tetapi harus kita ketahui, kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dengan cara Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan cara kita. Keyakinannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala merespon setiap apapun yang kita minta, baik itu secara cepat ataupun tidak secara cepat. Mudah-mudahan ayat ini memberikan kita inspirasi, ayat ini memberikan kita dorongan untuk selalu berharap, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.